Pernah nggak sih Anda coba bayangin gitu gimana rasanya lihat bumi kita ini dari jauh banget di luar angkasa? Bukan kayak lihat peta atau globe ya, tapi bener-bener cuma setitik biru pucat ngambang sendirian di gelapnya angkasa. Perspektif kosmik kayak gini tuh punya kekuatan luar biasa buat mengubah cara kita lihat kesibukan, ambisi, bahkan mungkin konflik kita sehari-hari. Nah, pandangan ini nih yang jadi salah satu fokus kita hari ini, plus pertanyaan penting setelahnya. Terus, langkah Anda selanjutnya apa? Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas bagian akhir epilog dari sumber yang Anda kasih kutipan dari buku Think Like a Rocket Scientist karya Ozan Farol. Judul epilognya, Dunia Baru, dan ya misi kita mau eksplorasi pesan intinya. Setelah paham cara mikir ilmuwan roket, terus Anda mesti ngapain sekarang? Kita bakal gali gimana sih mindset ini, yang bukan cuma soal sains roket, tapi soal cara mikir kritis, kreatif, dan berani hadapi ketidakpastian. Itu bisa kasih Anda kekuatan buat bertindak dan nulis babak baru di cerita Anda sendiri. Oke, mari kita urai pelan-pelan. Sebelum ke epilognya, mungkin ada baiknya kita refresh sedikit ya soal inti dari berpikir kayak ilmuwan roket yang jadi dasar buku ini. Ini kan bukan soal harus punya gelar S3 fisika atau jago ngitung orbit kan? Sama sekali bukan. Hehe. Intinya itu justru mengadopsi cara berpikir atau mindset tertentu. Gimana Anda nyamperin masalah dan ketidakpastian gitu. Prinsip kuncinya tuh ya misalnya kesediaan buat nerima ketidakpastian sebagai bagian proses, bukan malah dihindari mati-matian. Terus ada juga berpikir dari prinsip pertama itu loh, ngurai masalah sampai ke asumsi paling dasarnya banget sebelum bikin solusi, nggak cuma niru yang udah ada. Berpikir dari prinsip pertama. Itu menarik banget. Jadi bukannya cuma poles dikit yang udah ada, kita malah nanya, sebenarnya fondasi masalah ini apa sih? Terus bangun dari nol gitu ya. Tepat sekali. Dan ini nyambung banget sama keberanian ngambil moonshot, pasang target yang kayaknya mustahil, yang ujungnya dorong inovasi radikal. Selain itu, ada juga penekanan kuat ke pengujian terus-menerus. Nggak cuma ngandelin asumsi. Dan yang penting banget, belajar aktif. Nggak cuma dari gagal, itu sih udah sering ya kita dengar, tapi juga nganalisis kenapa sesuatu berhasil, biar bisa diulang lagi gitu. Nah, pola pikir ini yang kata penulisnya, bisa diterapin ke tantangan apa aja, di kerjaan atau hidup pribadi Anda. Balik ke epilog nih, penulis pakai analogi yang kuat banget buat geser perspektif kita, yaitu tadi, konsep pale blue dot atau titik biru pucat. Saya selalu, merinding sih dengar cerita di baliknya. Iya, itu idenya Carl Sagan emang brilian. Tahun 1990, waktu wahana Voyager 1 udah jauh banget, sekitar 6 miliar kilometer dari bumi, hampir ninggalin tata surya gitu kan. Setelah selesai tugas motret planet-planet luar, Sagan punya permintaan unik. Minta NASA putar kamera Voyager buat foto terakhir ke arah rumah kita, bumi. Dan hasilnya tuh, bikin takjub sekaligus bikin kita ngerasa kecil banget ya. Bumi di foto itu kan nggak nyampe 1 piksel penuh. Cuma titik seuprit, hampir hilang di cahaya matahari gitu. Deskripsi Sagan sebagai setitik debu yang melayang dalam seberkas sinar matahari itu puitis dan dalam banget rasanya. Yang bikin dampaknya kuat itu bukan cuma gambarnya, tapi interpretasi mendalamnya Sagan. Dia pakai gambar itu buat refleksi posisi kita di alam semesta ini loh. Dia ngomongin semua sejarah manusia, perang, penaklukan, kesombongan, ideologi, semua terjadi di panggung sekecil itu. Kutipan dia soal sungai darah yang ditumpahkan para jenderal dan kaisar demi kemuliaan sesaat menguasai secuil titik itu. Wah, itu benar-benar menempatkan arogansi dan konflik kita dalam konteks kosmik yang luas banget. Kayak tamparan halus ya, ngingetin betapa nggak signifikannya pertikaian kita kalau dilihat dari skala semesta. Saya jadi ingat kutipan Bill Nye, yang juga ada di pendahuluan buku Panketi Tianhui. Kita semua dalam perjalanan ini bersama. Ada semacam ajakan buat bersatu gitu nggak sih? Persis. Perspektif pale blue dot ini numbuhin kerendahan hati yang fundamental. Pas kita sadar betapa kecil dan rapuhnya rumah kita ini, dan betapa singkatnya kita numpang lewat di panggung kosmik ini, Sagan bilang kita cuma singgah sekejap. Logika berikutnya, ya pesan etisnya. Perlu bersikap lebih lembut dan baik satu sama lain. Ini bukan cuma sentimen, tapi kesimpulan rasional dari data posisi kita di alam semesta. Kalau pakai kerangka pikir ilmuwan roket,
Ini kayak pakai data lokasi kita buat bikin keputusan lebih bijak soal interaksi kita. Menarik banget ya, gimana perspektif luas gitu malah bisa bawa kita ke tindakan yang lebih personal dan dekat, kayak kebaikan dan kolaborasi. Apa kerendahan hati kosmik ini juga jadi landasan buat langkah selanjutnya yang dibahas di epilog? Bisa dibilang gitu sih. Kerendahan hati kan buka ruang buat belajar dan berubah. Dan ini nyambung langsung ke pernyataan kuat di akhir buku, yang tadi Anda kutip. Ketika Anda belajar berpikir seperti ilmuwan roket, Anda tidak hanya akan mengubah cara Anda memandang dunia. Anda akan diberdayakan untuk mengubah dunia itu sendiri. Pernyataan itu kedengerannya ambisius banget ya, mengubah dunia itu sendiri. Maksudnya kita semua diharapkan jadi penemu hebat atau pemimpin dunia gitu. Atau ada makna yang lebih membumi mungkin? Saya rasa maknanya lebih luas dan juga lebih personal ya. Ini bukan cuma soal mengubah dunia skala besar kayak pemenang Nobel gitu. Tapi lebih ke punya kemampuan dan keyakinan buat bertindak, buat nggak pasif menerima keadaan. Pola pikir ilmuwan roket, bertanya, nguji, bingkai ulang masalah, belajar dari data, itu ngasih Anda perangkat buat ngatasin tantangan di sekitar Anda. Mungkin artinya ngubah cara kerja di tim Anda, mulai proyek komunitas kecil, nantang asumsi lama di industri Anda, atau bahkan sekadar ngatasin masalah pribadi pakai pendekatan yang lebih sistematis dan kreatif. Jadi, mengubah dunia di sini bisa mulai dari lingkaran pengaruh Anda sendiri, sekecil apapun itu. Ini soal transisi dari cuma pengamat jadi agen perubahan yang aktif. Jadi ini soal agency ya, soal merasa punya kapasitas buat bertindak berdasarkan cara berpikir baru ini. Dan penulisnya kayaknya nggak mau pembaca berhenti di inspirasi doang nih. Ada bagian spesifik judulnya apa selanjutnya? Bener banget. Penulis secara eksplisit dorong pembaca buat gerak dari fase paham ke fase penerapan. Kalimat kuncinya itu, sekarang setelah Anda belajar cara berpikir seperti ilmuwan roket, saatnya bertindak seperti itu dan menerapkan prinsip-prinsip ini. Ini ajakan bertindak yang jelas banget. Nggak cukup cuma kagum sama pola pikirnya. Anda didorong buat pakai itu. Saya perhatiin juga disebutin kalau penulis nyediain sumber daya praktis, kayak ringkasan dan lembar kerja. Ini menarik sih karena nunjukin komitmen buat bantu pembaca jembatanin teori sama praktek ya. Tepat. Ini negasin kalau bertindak kayak ilmuwan roket itu bukan konsep abstrak doang, tapi serangkaian strategi yang bisa dipelajari dan dilatih. Dengan kasih alat bantu, penulis kayak bilang, ini bukan sihir, ini metode, dan ini alat bantu Anda mulai. Ini nekenin aspek praktis dan terapan dari pola pikir tersebut. Ini juga berarti prosesnya nggak selesai gitu aja setelah kita tutup buku atau selesai dengerin pembahasan ini ya. Ada semacam gagasan soal keberlanjutan, soal ini jadi cara hidup bukan cuma proyek sesaat. Anda nangkep poin krusialnya. Sumbernya emang nekenin kalau perjalanan nggak berakhir pas sebuah misi tercapai atau buku selesai dibaca. Justru, kayak yang dikutip, saat itulah pekerjaan sebenarnya dimulai. Ini nyambung banget sama konsep yang dipopulerin Jeff Bezos, yang dikutip juga di akhir sumber. Mentalitas hari pertama atau day one. Iya, mantra Dewan. Ide kalau hari kedua itu awal dari stagnasi, terus nanti jadi nggak relevan, turun drastis, dan akhirnya mati. Jadi harus selalu ngerasa kayak hari pertama. Gimana persisnya ini nyambung sama berpikir kayak ilmuwan roket? Hubungannya fundamental banget. Berpikir kayak ilmuwan roket itu bukan perbaikan kilat atau pelatihan yang selesai seminggu. Ini komitmen berkelanjutan ke cara mikir dan bertindak tertentu. Tetap di hari pertama, artinya Anda secara konstan nerapin prinsip-prinsip itu di keseharian. Anda terus lakuin eksperimen pikiran, Anda nggak takut buat terus bidik moonshot baru bahkan setelah sukses. Anda aktif cari cara buat buktiin diri Anda salah, buat uji asumsi Anda sendiri, nggak cuma cari pembenaran. Jadi ini semacam kewaspadaan intelektual terus-menerus gitu ya? Nggak pernah ngerasa udah nyampe atau tahu segalanya? Sudut pandang baru pas solusi lama udah nggak efektif, uji ide sambil jalan, tes as you fly, skala kecil sebelum komitmen penuh, dan selalu siap balik ke prinsip pertama kalau perlu. Ini lawan dari rasa puas diri. Kepuasan diri dalam pandangan ini, ya musuh terbesar kemajuan dan inovasi. Ini ngingetin saya sama kutipan Walt Whitman yang dikutip juga di situ. Betapapun terlindunginya pelabuhan ini, kita tidak boleh berlabuh di sini. Ada dorongan konstan buat terus gerak, eksplorasi, bahkan pas kita ngerasa nyaman atau aman. Apa nggak ada risiko capek atau burnout ya dengan mentalitas selalu hari pertama ini?
Itu pertanyaan bagus sih. Sumber ini emang nggak secara eksplisit bahas penyeimbangnya. Tapi semangat hari pertama nggak selalu berarti kerja 24/7 non-stop kok. Lebih ke menjaga rasa ingin tahu, keterbukaan sama ide baru, dan kesediaan buat eksperimen tetap hidup. Ini soal hindari jebakan mental stagnasi dan birokrasi berpikir. Mungkin kuncinya nerapin intensitas hari pertama ke proses mikir dan belajar, nggak melulu ke jam kerja. Nyari ritme yang berkelanjutan ya tentu jadi tantangan sendiri pas nerapinnya. Poin bagus. Jadi ini lebih soal jaga semangat pionir daripada sekedar tuntutan produktivitas tanpa henti ya. Dan semua ini perspektif kosmik, pemberdayaan buat bertindak, mentalitas hari pertama bawa kita ke pemikiran penutup yang kuat banget dari penulis, yang lagi-lagi ngutip Walt Whitman. Rasanya ini kayak tantangan pamungkas buat Anda, pendengar kami. Iya, kutipan penutup itu ngena banget. Ngutip Whitman dari Omi O-Life, bahwa permainan hebat terus berlanjut dan Anda dapat menyumbangkan sebuah ayat. Penulis terus nambahin, ayat baru, bahkan sebuah cerita baru. Cerita Anda, apa isinya? Wow, setelah dibekali semua perangkat berpikir ini, pertanyaan terakhirnya bukan apa yang Anda pelajari, tapi apa yang bakal Anda ciptakan. Apa kontribusi unik Anda, ayat Anda, dalam permainan hebat kehidupan atau pekerjaan ini, pakai cara berpikir baru ini? Ini rasanya personal banget. Sangat personal dan sangat memberdayakan. Ini puncak dari epilog dunia baru. Setelah Anda lihat gambaran besarnya, pale blue dot, sadar potensi Anda buat bertindak, pemberdayaan, dan paham perlunya usaha terus-menerus hari pertama, tantangan akhirnya adalah tulis narasi Anda sendiri. Pakai alat-alat ini buat ciptain sesuatu yang bermakna, sekecil atau sebesar apapun itu. Pertanyaannya terbuka lebar, dan jawabannya ada di Anda. Mari kita coba rangkum intisari dari epilog dunia baru dan pertanyaan apa selanjutnya ya. Pertama, kita diajak buat adopsi perspektif kosmik lewat pale blue dot yang numbuhin kerendahan hati, rasa kemanusiaan bersama, dan mungkin fokus ke apa yang beneran penting. Kedua, ada penegasan kuat kalau pola pikir ilmuwan roket bukan cuma ubah cara pandang, tapi secara konkret nyasi Anda alat dan kekuatan buat bertindak, pecahin masalah, inovasi, dan bikin perubahan nyata di lingkungan Anda. Ini soal agency tadi. Ketiga, ada panggilan buat tindakan yang berkelanjutan. Ini bukan proyek sekali jadi, tapi komitmen buat terus nerapin prinsip-prinsip berpikir, kritis, kreatif, dan adaptif, ini tiap hari, dengan semangat hari pertama. Jangan berhenti di zona nyaman. Dan akhirnya, semua bermuara pada tantangan personal yang puitis dari Whitman itu. Di tengah permainan kehidupan yang terus jalan, ayat unik apa yang bakal Anda sumbangkan? Cerita apa yang bakal Anda tulis dengan bekal cara berpikir ini? Mungkin ini bisa jadi bahan refleksi penutup buat Anda nih. Pas Anda lihat tantangan atau mungkin peluang di depan Anda sekarang, entah di kerjaan, proyek pribadi, atau bahkan hubungan, prinsip berpikir kayak ilmuwan roket mana yang paling kerasa relevan atau paling dibutuhin. Apa itu keberanian buat ngambil moonshot, kemampuan buat mikir dari prinsip pertama dan dobrak asumsi lama. Atau mungkin sekedar kesediaan buat nerima ketidakpastian dan mulai eksperimen. Prinsip mana ya yang kira-kira bisa bantu Anda buka ayat baru dalam cerita Anda sendiri?